Oke, semuanya perhatikan. Nah, kita masuk ke bab yang pertama dari MAPEL, mata pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam. Kita harap semuanya fokus dan memperhatikan karena bab ini sangat penting sekali ya. Mudah-mudahan ya kita semua dan kalian ya khususnya bisa mempraktekkan bab ini, yaitu apa? Zakat. Ya, mudah-mudahan Allah melapangkan rezeki kalian di masa mendatang ya, sehingga kalian menjadi orang yang kaya. Tetapi tidak lupa, orang kaya itu memiliki kewajiban untuk apa? Bayar zakat apabila hartanya sudah sampai nisab. Nah, kalian milih mau menjadi orang yang bayar zakat atau menerima zakat? Milih yang mana? Bayar. Mau bayar zakat atau menerima zakat? Bayar. Hah? Kenapa? Orang kaya. Karena kata Nabi, al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima, apalagi minta. Maka kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman, mindsetnya harus apa? Bagaimana supaya saya bisa memberi, bagaimana supaya saya bisa membayar zakat. Saya perhatikan. Jadi semangat kalian nanti ya kalau sudah dewasa, semangat kerja, semangat berbisnis, berdagang, mencari harta, itu semangatnya karena apa? Karena supaya bisa bayar zakat, menunaikan ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah harta. Nah, apa pengertian zakat? Secara bahasa apa? Tumbuh dan bertambah. Tumbuh dan bertambah. Zakat itu artinya tumbuh dan bertambah secara bahasa. Artinya orang kalau dia bayar zakat, maka jangan berpikir bahwa uangnya akan berkurang, justru akan semakin tumbuh dan bertambah. Ya. Jadi tidak ada istilahnya atau sejarahnya orang yang bayar zakat kemudian jatuh miskin. Ya, karena dari pengertian saja zakat itu pengertiannya apa? Tumbuh dan bertambah. Subhanallah. Ya. Jadi hartanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tumbuh dan bertambah. Dan juga di samping itu tentu dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara istilah apa? Zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta. Jadi yang dikeluarkan sebagian harta atau seluruh harta? Sebagian saja. Ya, yang diwajibkan dari harta kalian yang banyak itu hanya sedikit saja yang wajib dikeluarkan. Yaitu berapa? 2,5% dari harta kalian. Sedikit sekali. Sisanya berapa? 100% dikurangi 2,5% jadi berapa? 75. 100% dikurangi 2,5 bukan 25. 7,5% itu adalah milik kalian, silakan dinikmati. Tapi 2,5-nya jangan lupa itu ada hak orang lain yang ada pada harta kalian yang harus kalian keluarkan. Nah, itu namanya zakat ya. Nah, dikeluarkannya untuk orang-orang tertentu. Jadi ada ya kelompok manusia yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat ini. Siapa saja mereka? Orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Nah, kalian termasuk tidak? Ada yang di sini orang fakir? Ada orang miskin? Ada Ibnu Sabil? Nah, ada budak? Ada apa lagi? Yang sedang berjihad di jalan Allah? Ada yang sedang terlilit hutang? Dan seterusnya. Jadi ada 8 ya. Nah, kalian masuk tidak dari 8 kriteria penerima zakat ini? Kalau tidak, alhamdulillah. Berarti mudah-mudahan kalian nanti yang bisa bayar zakat. Tapi kalau ada memang kalian masuk dalam kategori ini, ya tidak mengapa, kalian alhamdulillah juga bisa menerima zakat. Tapi jangan meminta-minta ya. Jadi nanti dibagi kepada kalian insyaallah ya.
Nah, kemudian ada syarat-syaratnya, ya, dikeluarkan untuk kelompok tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi zakat itu ada aturannya, ya. Boleh nggak misalkan seseorang bayar zakatnya semau dia dan diberikan semau dia, boleh nggak? Tidak boleh, ya. Jadi diberikannya misalkan, Ustadz aku bayar zakatnya untuk anakku saja, boleh nggak? Ustadz aku zakatnya untuk istriku saja, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena istri dan anak termasuk keluarga yang wajib untuk dinafkahi, dan zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita nafkahi. Tapi zakat itu diberikan kepada orang-orang yang tidak ada tanggung jawab kita untuk menafkahi mereka. Ustaz, Ya. kalau di atas 2,5% boleh nggak? Boleh, ya. Jadi yang wajibnya 2,5% misalkan, ya, kalian keluarkan. Tapi kalian pengen misalkan, Ustadz, kalau 2,5% mah sedikit banget, aku hartanya masih banyak, aku pengen nambah, boleh nggak? Ya boleh, kalau mau nambahin. Tapi yang paling penting adalah kalian sudah mengeluarkan 2,5%-nya. Kalau kalian mau menambahi karena harta kalian masih banyak, itu tidak mengapa. Nanti ada pahala lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kemudian zakat, perhatikan, Aira tutup. Alia sudah selesai. Nah, ada 3 fungsi atau faedah dari zakat. Yang pertama apa? Membersihkan dosa. Subhanallah, dosa kita akan bersih. Kemudian yang kedua apa? Jiwa kita akan suci. Karena orang kalau dia gemar berbagi, memberi, pasti hatinya akan lembut. Ya, Masya Allah, kayak di kelas 6 ini Ustaz ada, ya, pernah dengar kisah dari adik-adik kelasnya bahwa di kelas 6 ada, tidak usah Ustaz sebut namanya, ya, yaitu Kabara, bahwa dia sering berbagi dan menyantuni adik-adik kelasnya, ya, mentraktir jajan. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, hatinya lembut insya Allah Kabara. Nah, lembut gak hatinya? Wah, lembut banget, ya ada lembut banget, ya ada lembut, ya ada, ya Lembut insya Allah. Kalau belum lembut berarti harus lebih banyak lagi berbaginya, ya. Kelas 6 juga nih dibaginya. Karena ada orang pernah di zaman sahabat Nabi, ada orang yang ternyata dia sahabat Nabi tapi hatinya keras. Dia merasakan itu, ya. Bayangkan dia sahabat Nabi, hidup bersama Nabi di zaman Nabi, tapi dia merasa hatinya keras. Dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku mengeluhkan hatiku, aku merasa hatiku ini keras banget. Kenapa ya? Kemudian kata Nabi apa? Kalau kamu merasa hatimu keras, maka berikanlah makan kepada orang miskin, berikanlah makan kepada janda, berikanlah makan kepada anak-anak yatim, dan usaplah kepala mereka, maka hatimu akan menjadi lembut. Masya Allah. Tuh, itu cara supaya hati kita menjadi lembut, yaitu dengan apa? Gemar berbagi, ya. Kalau orang pelit, tidak suka berbagi, pasti hatinya keras, ya. Nggak mau berbagi, pelit, pasti hatinya keras, ya. Kikir, dedengkut, nggak mau berbagi, oh ini bahaya, ya. Siapa di sini ada nggak? Insya Allah nggak ada di kelas 6, ya. Jangankan diminta yang banyak, diminta sedikit saja dia nggak mau. Itu menunjukkan apa? Hatinya yang tergantung kepada apa yang dia miliki. Seolah-olah kalau dia memberikan itu dia bakal jatuh miskin. Waliyadzubillah. Tidak boleh seperti itu. Ada seperti itu? Nggak boleh, ya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu pernah diminta, perhatikan, oleh seseorang datang. Dia sebetulnya pura-pura saja mau masuk Islam untuk mengetes Nabi Muhammad. Oh, saya tes nih Muhammad nih, bener gak dia ini seorang Nabi? Bener gak dia ini orang yang memang layak untuk diikuti agamanya? Dia ngetes, dia minta kepada Nabi kambing sejumlah sepenuh bukit, satu bukit penuh itu kambing diminta sama dia. Dan Nabi memberikan semuanya kepada orang ini. Kemudian dia pulang kepada kaumnya, dia berkata, wahai kaumku, kalian semua masuklah Islam. Sungguh Muhammad telah memberikan kepadaku, ya, kambing sejumlah sebanyak bukit, memenuhi bukit, dan dia memberi seolah-olah tidak takut miskin. Subhanallah.
Jadi kalau kita memberi sesuatu itu jangan takut miskin. Nah, dulu ada Unaisah kakaknya Aira kan ya? Subhanallah, Kak Unaisah luar biasa, pernah mencontohkan di bulan Ramadan ya. Waktu itu pada minta ke Ustadz, pada malak ke Ustadz, minta THR gitu. Ya. Tapi Ustadz kalau diminta Ustadz nggak bakal ngasih, Ustadz nggak kasih. Tetapi kemudian mereka cerita banget. Ustadz alhamdulillah kita sudah dapat THR. Wih, dari siapa? Dari teman kita. Wih, ada teman kalian yang bagi satu-satu dikasih. Kan kelas 6 kan ada banyak kan? Iya Ustadz, kita dibagi 5.000 apa 10.000 satu orang. Siapa yang ngasih? Unaisah. Masya Allah. Lihat, Kak Unaisah. Kak Ira juga. Wih, luar biasa. Ade dan kakak luar biasa. Perlu dicontoh nih. Ya, tuh bagi-bagi THR Ramadan. Luar biasa. Banin ada? Insya Allah Ramadan besok. Ya, kita lihat siapa yang akan mengawali bagi-bagi. 5.000, 10.000 mungkin kecil ya, tapi itu bermanfaat lumayan, bisa beli air minum, bisa beli roti. Luar biasa. Aira juga pernah bagi-bagi THR. Wah, Masya Allah. Kau Ustadz nggak dapat? Iya. Kalau Kak Ustadz yang gede ya, kenalnya tambahin 2. Nah, luar biasa ya. Nah, kemudian juga apa? Yang ketiga, tersebarnya keharmonisan, cinta, dan solidaritas antar kaum muslimin. Nah itu ya, kalau orang kayanya peduli sama orang miskin, maka akan tumbuh saling rasa cinta, saling sayang. Begitu juga ya, bisa diterapkan oleh kalian ya. Misalkan bukan zakat tapi hadiah, saling berbagi, saling mentraktir. Teman-teman, aku lagi banyak duit hari ini, ayo kita jajan ke kantin. Nah, pasti kamu akan mendapatkan cinta dari teman-teman ya.